Nah, malam hari ini sebenarnya kita akan diajak Bu Ami gitu ya sebagai salah seorang certified practitioner di level 2 gitu ya. Apa sih certified practitioner? Jadi kalau sebenarnya di Points of View Indonesia Tribe itu Bapak Ibu teman-teman, kami itu adalah apa ya? Komunitas lah ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kita suka nyebutnya dengan tribe. Jadi kami yang ada di sana adalah teman-teman yang udah belajar Points of View lebih dahulu gitu ya. Mulai dari level 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, Bu Ami ini merupakan certified practitioner, sudah di level 2. Kabarnya akan melanjutkan ke perjalanannya gitu ya, ke level 3. Amin gitu ya. Dan amin gitu ya, kita berdoa bareng. Dan itulah gitu ya aktivitas kita di komunitas ini adalah gitu, nggak pernah berhenti belajar gitu ya, dan berbagi. Dua kata kunci itu, nggak pernah berhenti belajar dan nggak pernah berhenti berbagi. Artinya salah satunya program local uplifting yang setiap hari Rabu ini merupakan aksi gitu ya, merupakan pay it forward movement dari teman-teman Points of View Indonesia Tribe sendiri. Mereka yang menggagas kepingin berbagi untuk siapapun ya, karena ini programnya terbuka untuk siapapun. Maka dari itu ketika Anda ingin mengundang teman, partner, sahabat gitu ya, yang kira-kira juga akan terbantu, termotivasi, ter-encourage dengan sesi-sesi local uplifting, itu sangat boleh. Anda boleh meneruskan pesan-pesan itu gitu. Dan itu semangat berbagi, semangat belajarnya ya ini nih. Walaupun kita tahu di ruangan ini sebenarnya juga ada teman-teman level 3 dan level 4, tapi nggak pernah berhenti belajar gitu ya. Mereka selalu mengasah terus keterampilannya melalui sesi-sesi setiap hari Rabu semacam ini di local uplifting gitu ya. Belum lagi nanti setiap bulan kita juga belajarnya langsung nih dari para master gitu ya. Nah, ini sekaligus informasi untuk teman-teman Points of View Indonesia Tribe, yang mana di bulan ini ya, tanggal 22 nanti, kita akan punya kesempatan belajar nih dari Certified Master Marek dari Polandia. Nah, ini jangan dilewatkan sesinya gitu ya, karena susah banget narik Marek dari Polandia untuk Indonesia, walaupun untuk online ya, karena selisih perbedaan jam gitu. Tapi ternyata beliau berkenan juga nih berbagi buat kita. Jadi jangan lewatkan kesempatannya. Langsung catat gitu ya, tanggal 22 Oktober pukul 19.30 gitu ya. Di sana kita akan belajar bagaimana sih memfasilitasi permainan atau proses menggunakan points of view, tapi kalau untuk grup yang besar. Nah, kadang kalau kita memainkan grup besar itu suka ada yang hilang-hilang gitu ya di tengah proses. Nah, ini bagaimana sih bisa mengakomodir proses yang mendalam, walaupun ini dimainkan dengan banyak orang, ratusan bahkan ribuan gitu ya. Nah, jangan lewatkan tanggal 22 Oktober, langsung catat 19.30 ya. Sip. Nanti pendaftarannya bisa langsung temukan link registrasinya di WhatsApp grup Tribe ya Bapak Ibu, karena udah dibagikan oleh regional leaders Anda di sana. Atau mungkin Anda bisa cek email nih. Nah, cek email karena kami juga sudah mengirimkan informasi ini ke email Anda juga. Jadi silahkan ya, belajar terus untuk bisa berbagi semakin banyak ya. Itu yang akan kita juga lakukan malam hari ini. Nah, kalau misal untuk Anda yang belum tergabung dalam tribe gitu ya, kalau misal Anda juga menanyakan ini gitu ya, bagaimana saya juga bisa ikut belajar, tergabung dengan komunitas ini gitu ya, dan lain-lain. Tenang aja Bapak Ibu, Anda bisa nanti dapatkan informasinya. Nggak di malam hari ini, karena malam hari ini kita akan purely bermain dengan Bu Ami gitu ya. Tapi nanti informasi selengkapnya Anda bisa dapatkan melalui orang-orang yang telah mengundang Anda malam hari ini. Atau kalau Anda lebih suka berdiskusi secara langsung, Anda bisa langsung hadir di free live sessionnya Points of View gitu ya, yang Anda bisa akses di www.pointsofview.id/experience. Nah, Anda bisa nanti dapatkan informasi selengkapnya di sana. Oke, jadi purely malam hari ini kita akan bermain, dan maka dari itu apa yang perlu dipersiapkan? Satu, udah pasti tools-nya gitu ya, the coaching game dan Pungtung. Dan untuk Anda yang belum punya, tenang aja, kita akan bantu dari sini. Kita akan bukakan dari sebuah website yang mana setelah proses malam hari ini Anda juga bisa mainkan secara mandiri. Lalu yang kedua adalah yang pasti alat tulis dan catatannya ya. Untuk apa? Jangan catat apa yang diomongin Bu Ami ya, tapi catatlah insight-insight Anda, insight-insight yang muncul secara spontan selama proses. Nanti kalau
bagaimana cara Bu Ami memandu dan lain-lain, tenang aja, Anda bisa menyimak kembali di YouTube channel Points of View Indonesia. Karena rekamannya akan kita taruh di sana ya, supaya Anda bisa menyimak kembali prosesnya. Dan malam hari ini silahkan enjoy your time, enjoy your pause. Dapetin banyak insight malam hari ini. Maka dari itu saya sangat menyarankan untuk Anda gitu ya, untuk unmute gitu ya, untuk unmute mikrofonnya, terutama saat sesi sharing dan bertanya. Jadi banyak-banyak kelas sharing karena katanya sharing is caring ya. Lalu yang kedua, sesinya akan direkam seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi mohon izin untuk merekam sesi ini dan mengupload di YouTube channel supaya ini bisa dipelajari banyak teman-teman yang belum juga bisa hadir malam hari ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah tuliskan pertanyaan dan tanggapan di kolom komentar ya. Jadi kolom chat ini terbuka kapanpun gitu ya. Yang mana teman-teman bisa tuliskan semua insight, tuliskan semua pertanyaan juga di situ. Atau mungkin Anda mau kenalan juga, wah sangat boleh. Ini kan jadi ruang saling terkoneksi satu sama lain ya. Silahkan. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, saya mau undang aja langsung Bu Ami. Jadi Bu Ami ini domisili di Makassar, Bapak Ibu teman-teman, dan malam hari ini spesial, beliau akan bawain topiknya adalah mengenai let it flow. Yang mana sebenarnya flow, akhir-akhir ini beliau juga mulai mendalami nih, karena katanya salah satu mahasiswa dampingannya juga mengambil topik skripsi ya, kalau nggak salah, topiknya juga tentang flow nih gitu ya. Ada apa sih di balik flow gitu ya? Nah, ini kita langsung panggilkan aja Bu Ami. Bu Ami ini adalah seorang certified practitioner di Points of View, sekaligus juga psikolog ya Bu Ami ya? Scientist. Scientist, sebutannya scientist ya. Ngeri-ngeri gitu ya. Nah, silakan Bu Ami, boleh kenalan lebih jauh gitu ya, aktivitasnya kalau sehari-hari di Makassar apa gitu. Oke, terima kasih Bu Margaret. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mbak Margaret yang selalu energized. Seperti tema hari ini ada energized. Ya, jadi sehari-harinya saya adalah dosen psikologi di salah satu universitas swasta di Makassar. Ya, saya menggeluti dunia saintifiknya psikologi. Seperti tadi Bu Margaret bilang, memang saya lagi mendampingi mahasiswa dengan tema, mahasiswanya sudah selesai sih, dengan tema yang hari ini kita akan bermain bersama. Jadi dari teori psikologi tapi kita bikin fun gitu kan. Kalau belajar teori biasanya terlalu complicated, terlalu apa ya jelimet gitu ya, nggak menarik untuk dibahas. Gitu ya. Jadi, Bu Marisa, senyum-senyum nih Bu Marisa. Sepertinya begitu ya bagi para dosen. Nah, iya, jadi hari ini kita bahas flow. Flow itu adalah salah satu bagian dari psikologi positif. Jadi salah satu kajian di bidang psikologi positif yang memang dunia zaman sekarang tuh lagi senang bahas psikologi positif gitu. Lagi senang bahas tentang sesuatu yang berbau yang memotivasi, yang energizing, yang somehow juga mindfulness gitulah istilahnya. Seperti itu. Nah, flow psychology ini atau flow ini dikembangkan itu melihat bahwa kok orang bisa fokus ya kalau bekerja. Kok orang tuh kayaknya fokus dan sangat energizing, sangat punya energi di saat dia itu fokus. Biasanya orang fokus tuh tapi stressful gitu, tapi ini fokus kok tapi dia bisa energize dan dia benar-benar nyatu dengan pekerjaannya, aktivitasnya gitu. Seperti orang yang dancing, seperti kan sangat menikmati ya, seperti orang yang sedang melakukan yoga gitu ya. Itu kan kayak body mind and soul itu nyatu gitu. Nah, itu sendiri juga
mengkaji tentang itu gitu, bagaimana manusia itu beraktivitas tapi dia bisa menyatu semua energi fisik, spiritual, mental itu nyatu gitu, involve semuanya. Nah, flow state ini sebenarnya luas konteksnya, tapi kali ini malam ini kita akan bermain dengan menyesuaikan situasi teman-teman atau Bapak Ibu semua. Sekarang lagi fokus mengerjakan apa, atau aktivitasnya yang paling fokus, yang paling benar-benar dikerjakan itu apa. Jadi kita bermainnya di situ saja ya. Yang benar-benar relate dengan diri kita, yang paling dekat dengan kita gitu. Jadi itu yang akan kita mainkan hari ini. Itu mungkin bisa di slide yang setelah pengantar kali ya. Oh, okay, sorry. Saya kayaknya jump into apa namanya further ya. Sorry. Jadi ya first step. Jadi yang pertama yang kita lakukan di points of view yaitu pause. Pause itu adalah bagaimana kita mendalami inner research, bertanya pada diri sendiri, menanyakan kabar pada diri sendiri, apa kabar hati kita hari ini, apa kabar saya hari ini. Saya dibantu oleh tim points of view, ya akan memutarkan sebuah lagu. Silahkan kita dengarkan bersama-sama lagu berikut ini. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ya, tadi ada yang bisa mendengar suaranya, ada yang tidak bisa mendengar suaranya ya. Bisa jadi but it's okay. But it's okay. Yeah. Tapi jadi pause. But it's okay. Ya. Beda model pause-nya. Ya, pause kita bisa dengan apapun. Yes. Ya, okay, that's great. Ya, selanjutnya kita mau kayaknya langsung di slide kedua setelah pause ya. Boleh aja. Right. Iya, langsung ke keduanya aja biar kita melompat setelah ini. Ya, jadi ya tadi sudah saya sedikit menyinggung tentang flow itu apa. Jadi memang situasi mentalnya kita, jadi mental state kita ada di posisi di mana saat kita beraktivitas kita benar-benar fokus yang energized, lalu kita benar-benar menyatu gitu dengan kerjaan dan proses demi proses kita lewati dengan perasaan yang succeed gitu. Kita merasa bahwa oh ya I achieve something, saya sudah meraih sesuatu gitu. Nah, kenapa sih kita butuh flow dalam kehidupan kita? Specifically kita fokus pada teman-teman mau fokus kemana aktivitasnya, karena sekali lagi tadi seperti yang saya bilang flow itu ternyata sangat luas. Any kind of activity yang kita punya itu kita bisa lihat dari aspek flow-nya. Tapi sini saya mungkin lebih mengajak teman-teman mau fokus pada aktivitas yang seperti apa yang kita mau berproses menggali bersama dan menemukan bersama. Not me yang menemukan, but masing-masing teman-teman sendiri yang will find your own proses hari ini. Nah, jadi kenapa sih kita butuh flow? Jadi biar kita enjoy, menikmati apa yang kita kerjakan. Lalu kita tidak merasa bahwa pekerjaan ini adalah sebuah beban kerja kalau memang itu adalah pekerjaan, atau adalah sebuah rutinitas yang ya dikerjain aja lah ya gitu. Jadi
it's something that should be something meaningful for you, yang benar-benar I do it karena kita mau benar-benar memberikan yang terbaik, tapi not for others but for ourselves, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri gitu ya. So now saya mengajak teman-teman, kira-kira nih aktivitas apa sih dalam kehidupan teman-teman yang saat ini ingin yang saat ini ingin difokuskan gitu. Pada proses ini kita mau fokus yang mana, dalam kehidupan apa? Nah, pada kehidupan tersebut kira-kira tujuan terbesar saya adalah, tadi sudah Bu Margaret sudah mengajak kita untuk menulis ya, menulis di catatan. So you can, jadi teman-teman boleh sekarang menuliskan di catatannya. Kalau misalnya tidak merasa bahwa fine untuk menulis di kolom chat, ya feel free to share di kolom chat. Tapi kalau misalnya no, ini I keep it for myself, atau ya saya ini untuk diri saya aja, ya it's okay juga. So you can write it down di kolom chat or menuliskannya di notes sendiri masing-masing. Oke? Okay? Jadi tujuan terbesar saya difokusin gitu ya Bu Ami berarti ya. Yes, tujuan yang mau difokusin dari misalnya saya sebagai dosen. Dalam kehidupan saya sebagai dosen, tujuan terbesar saya adalah bla 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 gitu. Atau saya sebagai manajer, tujuan terbesar saya adalah, atau saya sebagai ibu. Anyway, ibu itu adalah pekerjaan yang paling mulia dan paling berat di dunia ini. So, yeah, being a mom, it's not a joke. Jadi bukan hal yang mudah. Ya mungkin mau difokuskan ya, saya aktivitasnya sebagai ibu. Tujuan terbesar saya adalah gitu. Monggo, silahkan. Yus sudah sharing nih Bu Ami di kolom chat. Tujuan terbesarnya adalah bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Bermanfaat bagi banyak orang. Iya, terima kasih. Sudah share. Kalau Pak Rahmat, saya seorang manajer. Tujuan terbesar saya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Oh, kalau gitu berarti silakan boleh memilih area kehidupan kita yang lain. Area ya. Pokoknya area yang mana? Betul. Sampai dapat area yang mana? Tujuannya. Mbak Rasti, Mbak Niken Rarasati, bermanfaat bagi orang-orang yang tidak punya privilege. Ya, jadi fokuskan dalam, kan kita aspek kehidupan tuh banyak ya. Tugas kita sebagai siapa-siapa itu kan kita kayak multiple rules yang kita mainkan. Nah, rules yang mana nih atau peran yang mana nih yang mau difokuskan? Berdaya dan saling memberdayakan kalau dari Bu Yani. Lalu Bu Joyce menjadi untuk 1000 single Indonesia. Spesifik banget nih Bu Ami. Angkanya sampai keren. Lalu Bu Olivia memberikan dampak positif kepada orang di sekitar. Tapi saya juga merasa happy atas apa yang saya kerjakan. Kalau Bu Maroh, melindungi keluarga. Bu Francisca, bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Mempunyai perusahaan sendiri, kata Pak Andrika. Lalu Pak Bu Kifli, sebagai mahasiswa yang ingin kuliah secepatnya. Mahasiswa tujuannya fokus menyelesaikan kuliah secepatnya. Oh, ini janjian. Janjian ya jawabnya. Jadi kalau ada area kehidupan yang jadi tujuan gitu ya Bu Ami, tapi yang
yang apa? Ada yang sudah kita enjoy, tapi ada juga yang suka bikin kita pusing kepala. Better malam hari ini kita pilih yang mana ya? Yang benar-benar ingin mendapatkan, kita mau memberikan diri kita yang terbaik gitu untuk diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau yang misalnya lagi kacau, mungkin itu isunya beda lagi ya. Tetapi sesuatu yang memang lagi dinikmati gitu loh, roles-nya, perannya, activity-nya, yang lagi benar-benar dinikmati gitu. Yang lagi difokusin dan kepingin kita bikin enjoy gitu ya malam hari. Iya. Yang benar-benar fokus. Karena memang flow itu salah satu dimensinya memang harus fokus itu ya. Fokus yang energized. Tapi kita banyak fokus tapi tidak energized. Gitu. Area yang lagi kita bikin fokus, cuman yang pingin kita tingkatin nih ya, supaya makin energized gitu ya. Oke. Iya. Kalau misalnya ke diri sendiri, kayak Mbak Niken, ya Mbak Rasti, itu juga bisa, tapi role menghadapi diri sendiri berarti. Dealing with yourself. Ya, karena once again, flow itu sangat umum sebenarnya, general, bisa diterapkan konteks kerjaan, personal, dengan diri sendiri, dengan apa namanya, ya even dengan pasangan ya, dengan suami atau istri gitu juga sebenarnya bisa. Tinggal difokuskan aja. Seperti itu. Sepertinya teman-teman udah mulai dapat nih. Mengembangkan semaksimal mungkin agar hidup lebih bermanfaat. Fokus. Menjadi ibu yang bijak sebagai single mom dengan 2 anak yang kecil, semangat berjuang, rezeki dimudahkan. Yes. Ya, sekali lagi menjadi ibu memang hal yang berat ya juga ya. Sebenarnya itu sebuah aktivitas yang kadang-kadang tidak disadari bahwa itu aktivitasnya tidak berhenti gitu 24 jam. Gitu. Ya, menikmati proses memperbaiki diri sendiri untuk bahagia dan menikmati proses menjadi single mom. Saya mahasiswa S2, tujuan terbesar saya mau menjadi MUA itu makeup artist dan membangun bisnis yang dimana tujuannya saya tidak ada sangkut pautnya dengan jurusan saya di S2. Ya nggak masalah. Ya Pak Hadi, get a lot of income from my own business. Ya, mungkin ya bisa ngeflow di bisnis juga bisa, biar bisa dapat profit. Sebagai peternak, hal yang paling memuaskan adalah on fire, terus menikmati hidup. Kalau peternak, kalau difokusin, enjoy banget, karena bisa dapat energi dari ternak-ternaknya juga, ya kan? Dan memberi impact yang baik dengan ternak-ternaknya. Oke, interesting. Sangat unexpected. Okay. So shall we pindah ke next? Yeah. Okay. Ya. Nah, dari tadi role yang sudah dipilih dan tujuannya apa, kita sudah temukan tujuan terbesar kita apa, dan itu benar-benar clear on our mind. Jadi tujuan tadi itu benar-benar kita benar-benar sudah jelas gitu di dalam pikiran kita. Nah, untuk mendukung aktivitas tersebut dan mencapai tujuan tersebut, apa keterampilan terbaik saya untuk mendukung aktivitas tersebut? Gitu. Ya, yang sudah dituliskan tadi, dan sebenarnya poinnya adalah untuk mencapai tujuannya tadi. Kira-kira keterampilan terbaik saya apa ya? Keterampilan terbaik Anda, keterampilan terbaik teman-teman apa ya? Bagi teman-teman
Tribe yang sudah punya tools, silahkan bermain dengan coaching game-nya, facing down. Bagi teman-teman yang belum punya tools-nya, nanti akan dibantu link. Silahkan dilihat di kolom chat kali ya. Yang bisa akses, silahkan diakses. Yang tidak bisa akses, silahkan dilihat di layar. Oke, kita bisa mulai. Oh, mungkin saya juga akan bercerita dulu bagi teman-teman yang baru bagaimana sih kita dalam proses bermain dengan foto-foto ini. Pertama adalah kita akan mengobservasi gambar yang akan kita lihat. Jadi teman-teman yang baru main, yang baru melihat tools-nya points of view, kita sama-sama mengobservasi. Yang pertama adalah tidak perlu menjawabnya di kolom chat atau ini, silahkan berproses di dalam hati. Apa yang Anda lihat atau apa yang saya lihat pada foto ini? Oke, baik yang lihat di layar yang di Zoom ataupun buka linknya, silahkan. Apa yang dilihat? Apa yang menarik pada foto ini? Apakah detailnya? Apa warnanya, atau cahayanya, atau bayangannya, atau sosok yang ada di dalam foto tersebut. Detail apa yang paling penting bagi saya? Apa yang terjadi 1 menit sebelum foto ini diambil? Atau apa yang terjadi 1 menit setelahnya? Kalau kita mau memperbesar fotonya, kira-kira apa yang mau ditambahkan? Apa yang teman-teman mau tambahkan di dalam foto ini? Kalau memungkinkan, di mana Anda atau di mana teman-teman menempatkan diri Anda di dalam foto ini? Apakah teman-teman, apakah saya, apakah Anda suka dengan fotonya? Kira-kira kenapa? Emosi apa, perasaan apa, ingatan apa yang muncul saat Anda pertama kali melihat foto tersebut? Lalu di foto teman-teman masing-masing, kalau yang lihat di layar Zoom berarti ada kata mediocrity atau biasa-biasa saja. Apa arti kata mediocrity bagi Anda? Lalu apa kira-kira koneksi atau kaitannya foto dengan kata yang ada di layar ini atau yang Anda lihat di layar sendiri? Karena yang punya toolsnya bisa melihat kaitan antara foto, kata, lalu foto dan kata ini apa kaitannya dengan apa keterampilan terbaik saya untuk mendukung aktivitas saya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi dari foto ini, apa yang bisa Anda dapatkan jawabannya? Bagi yang sudah punya jawaban, silakan share di kolom chat atau boleh juga share dengan open mic. Satu kartu yang mewakili keterampilan terbaik yang Bapak Ibu miliki nih, yang mendukung aktivitas atau mendukung fokus Anda tadi ya, yang udah dipilih. Iya. Kira-kira apa? Misalnya dapat yang seperti ini. Kok pas ya? Oh ya? Anyway. Kami tadi pilih areanya apa tuh? Saya.
Saya pilih S3. S3 L3 ya, sama-sama 3 ya. Ini hampir sih. Iya, hampir. Hampir memang karena udah dikejar-kejar sama supervisornya, sudah disuruh ini apa namanya? Cepet-cepet apa ya kalau bahasa Indonesianya itu jadi menjelaskan ini judul topik penelitian itu seperti apa? Belum proposal sih, tapi it's like udah dikejar-kejar gitu, udah kayak udah hampir ya. Hampir menuju ke sana gitu. Gitu. Ya, kami menunggu sharingnya teman-teman. Sepertinya sangat serius ya dan mendalam ya. Oh, Oke. Buniken pakai kartu yang ada di layar. Silakan Buniken, boleh juga sharing. Open mic aja ya. Boleh. Saya tadi karena nyari-nyari linknya lama, terus akhirnya nggak main sendiri. Akhirnya saya pakai kartu yang ditunjukkan di layar Zoom oleh Mbak Ami. Yang saya lihat itu pada saat suruh membayangkan apa sih sebenarnya yang dilakukan orang itu sebelum dia ada di gambar itu. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Yeah. Yes, it's really clear ya. Oke, kayaknya dia itu sebelumnya karena mukanya itu ekspresinya agak kayak tertekan gitu ya. Jadi saya ngebayangin, oh mungkin dia sebelumnya stres, tapi terus dia berusaha untuk coping dengan stresnya. Akhirnya dia ke kamar mandi, karena kan gambarnya ada busa-busanya gitu ya. Jadi dia ke kamar mandi, terus dia berendam di bathtub, terus pakai sabun yang wangi, aromaterapi gitu-gitu. Itu yang saya bayangkan pada saat melihat gambarnya. Terus pada saat disuruh untuk mengaitkan dengan kata-katanya kan tentang mediocrity ya. Terus saya mikir di situ adalah, oh sebenarnya masalahnya itu biasa aja setelah dia renungkan di bathtub itu. Dia aja sendiri yang sebenarnya membesar-besarkan atau berlebihan terhadap tekanan yang ada. Nah, kalau saya kaitkan lagi dengan fokus saya, tadi kan fokus saya pas di awal sesi kan saya ingin memperlakukan diri saya dengan baik. Nah, terus saya kaitkan, sebenarnya saya nggak nemu tuh apa ya kekuatan diri saya yang bisa membantu saya untuk itu gitu. Tapi terus setelah ada kartu ini saya jadi nemu, oh sebenarnya saya bisa, saya kan orangnya lumayan apa ya kayak rasional gitu ya, logical gitu daripada pakai perasaan. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan kata-kata mediocrity itu ya pakai aja sebenarnya use your logic aja gitu supaya bisa lebih objektif terhadap diri sendiri gitu, supaya bisa lebih realistis terhadap apa yang terjadi, nggak dilebay-lebaykan gitu. Okay, use your logic. Thank you. Hai Rasti. Rasti ini my really apa ya, we've been known each other sudah long time ya Rasti ya. Hai Rasti. Iya, teman kuliah. Teman menjelajah. So sweet. Yeah, that's so Rasti. Anyway, ya, thank you very much. Terima kasih Rasti sudah share dari dalam hati. Use your logic. Wah, ada Bu Nurul juga nih. Raise hand. Bu Nurul, boleh dong sharing? Silakan. Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas? Jelas, iya. Terima kasih buat kesempatannya. Ini saya ambil kartu facing down, ketemunya pas banget ini. Tulisannya di sini fokus. Fokus, kemudian di sini ada gambar catur gitu ya. Ini lagi kondisinya sepertinya lagi dalam permainan catur, kemudian dia zoom in ya, jadi ada bagian yang blur, kemudian dia zoom kepada bagian yang jauh terdalam gitu ya. Nah, ketika melihat kartu ini membayangkan kondisi sebelum dan sesudah itu muncul, saya jadi ingat gitu, melihat bahwa kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan ya itu hanya suatu permainan gitu, tapi di dalam aktivitasnya itu sendiri kan pasti ada taktik, ada idea gitu kan, dan ada berbagai macam ide yang dikeluarkan gitu ya selama prosesnya gitu. Dan kenapa dia di zoom in,
saya larikan ke diri saya sendiri juga, kepada kekuatannya juga gitu. Dalam prosesnya itu kan banyak hal yang muncul secara tidak diduga gitu. Ide-ide yang muncul sebenarnya itu juga menjadi strength-nya saya gitu ketika saya merelate antara kartu dengan kekuatan saya gitu dalam pekerjaan ya. Kalau saya sih ngelihatnya posisi saya sebagai karyawan saat ini gitu. Jadi saya punya idea, saya punya kadang-kadang juga ada hidden tactic gitu ya. Itu sih yang saya lihat dari kartu ini. Wow. Punya hidden gem juga, jangan-jangan ya. Wow. Ini enak banget bosnya. Kalau punya banyak ide gitu ya, jadi bos enak banget. Anyway, terima kasih. Wow, ternyata di kolom chat juga ada Bu Olivia nih yang pakai kartu juga di layar gitu ya. Lalu yang menarik adalah posisi orang di gambar. Rasanya tenang, santai, agar tidak menjadi tenggelam. Nah, jawabannya kayaknya perlu usaha bagi saya untuk mencapai titik seperti itu akhir-akhir ini. Jika dikaitkan dengan keterampilan yang mendukung aktivitas, adalah saya yang biasa-biasa aja. Jadi terkait dengan tujuannya untuk bisa memberi dampak buat orang lain. Dan saya happy. Maka kelebihan saya adalah aplikatif, simple, dan bahasa yang mendunia. Itu ternyata. Keren. Dalam banget. Aplikatif, simple, dan bahasa mendunia. Dan bahasa yang mendunia. Wow. Oke. Ibu Tanti. Amazing, relate banget. Boleh sharing dong Bu Tanti? Relate-nya ya, kita gimana? Mau tahu amazing-nya yang Jadi penasaran. Hai Ibu Tanti. Atau Bu Sumiyanti. Terlambat. Bu Yanti di sini menuliskan saya. Ini karena mau sharing kah Bu Yanti? Iya, tadi mau rebut-rebutan kan siapa yang mau duluan. Iya. Silakan Bu Yanti. Silakan, dari layar aja ya, dari layar yang tadi ditampilkan aja. Iya, kartu yang di layar ya. Nggak apa-apa juga. Ya, itu saya sebelum kita bergerak ke proses yang kedua. Kalau saya mengenai antara mensinkronkan antara pikiran dan hati kita yang lagi mumet seharian, untuk kita tenang, untuk mengambil satu keputusan, harus mensinkronkan antara hati dan pikiran kita itu. Tetap tenang, pasti semua akan baik-baik saja. Itu yang saya dapatkan dari lihat gambar itu. Oke. Gitu saja. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Ibu Yanti. Ini saya Tanti baru bisa unmute. Tadi saking banyaknya layar yang kebuka, jadi saya mau cari unmute-nya tuh nggak ketemu. Monggo Bu Tanti. Ya, jadi tadi kan pertama nanti kartu yang disiapin punktum. Jadi waktu saya buka punktumnya, kok nggak ada bacaannya ya. Jadi saya sibuk cari-cari yang coaching game card. Begitu pressing down, saya ambil satu aja udah, karena yang lain kan sudah mulai zooming in. Ternyata kartu yang saya ambil itu, kalau saya lihat gambarnya, iya ya, ini yang bacaannya opportunities. Jadi kan goal terbesar saya itu, saya memang ingin menemani journey future leaders-nya bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa komunitas yang hari-hari ini tuh dekat banget sama saya, yang memang isinya itu anak-anak muda hebat gitu ya, kayak pemimpin.id, ada deep tech, ada pokoknya banyak deh anak-anak muda yang memang mereka sedang berjuang gitu untuk kedepannya mereka itu ingin benar-benar berkontribusi untuk bangsa ini. Wow. Dan orang-orang Indonesia yang around the world, yang ada di Silicon Valley, yang ada di mana-mana, somehow saya juga nggak tahu kenapa saya ada di situ. Gitu. Dan mereka seringkali minta, ayo dong
Coach Tanti atau Bu Tanti atau Mbak Tanti temenin kita gitu. Tapi ya jalannya buat saya itu nggak flowing, ada reluctancy, ada keraguan gitu, ada banyak hal. Jadi ketika saya ambil kartu ini, pertama yang saya lihat itu adalah kalau teman-teman yang pernah lihat kartu opportunities ini, itu ada peers di pinggir pantai gitu di decknya, terus ada dua orang yang satu mungkin udah usia senior, satu anak muda, satu sangat-sangat senior kayaknya, satu ada anak kecil banget yang mau lihat ke dalam laut itu. Yang anak kecil ini lebih curiosity-nya lebih tinggi, kayaknya yang satu kayaknya agak kayak hati-hati atau ragu-ragu gitu. Tapi saya lihat sebenarnya memang dalam usia saya yang sudah senior ini, saya pikir banyak keraguan, banyak kehati-hatian, tapi sesungguhnya teman-teman muda ini setulusnya memang membutuhkan kehadiran kita gitu. Dan apa yang saya punya hari ini ya mungkin ya itu tadi, saya sudah belajar coaching, saya juga kebetulan sama Mbak, saya juga psikolog. Saya cukup punya sejumlah jam terbang untuk bisa membersamai mereka gitu, dan ini bacanya opportunities, so makanya saya bilang amazing, relate banget gitu. Nggak tahu kenapa begini gitu kan, tapi memang kayaknya ya mungkin ya saya tinggal let it flow, be mindful dan jalanin aja. Kan juga nggak tahu kenapa saya bisa kecebur di berbagai komunitas yang semuanya isinya anak muda dan mereka berjuang untuk membuat Indonesia lebih baik. Gitu. Wow. Gitu. Keren banget. Kaget banget saya. Ya. Terima kasih, ini point of view Indonesia akan mencetak calon pemimpin di generasi emasnya Indonesia ya. Insya Allah begitu kayaknya cita-citanya sih mereka itu. Satu abad Indonesia. Satu abad Indonesia, betul. Ya. Ya. Keren Bu Tanti. Terima kasih doainnya. Iya pasti. Ya, terima kasih semua yang sudah share di proses yang pertama. Kita di foto yang pertama, kita lanjut yang foto berikutnya. Kita akan ambil lagi foto dengan pertanyaan, apa tantangan saya saat menjalankan aktivitas saya? Oke. Sekarang kita lihat tantangannya apa. Prosesnya sama dengan yang tadi, teman-teman. Kita akan observasi dulu fotonya. Kita fokus dengan foto terlebih dahulu. Oke. Silahkan teman-teman melihat apa yang dilihat di foto ini, foto coaching game-nya dan foto yang ada di layar. Apa yang menarik dari foto ini? Apakah sosok yang ada di situ, atau bayangannya, cahaya, warna, detail apa yang paling penting bagi saya? Kira-kira kenapa ya fotografernya mau capture, mau ambil adegan ini, foto ini? Apa yang hilang dari foto ini kira-kira? Lalu, apa yang ingin Anda tambahkan pada foto ini? Apakah Anda bagian dari foto ini? Jika memungkinkan, di mana posisi Anda dalam foto ini? Apakah Anda suka dengan fotonya? Saat melihat foto ini pertama kali, emosi, perasaan apa yang muncul saat melihat fotonya? Lalu silahkan lihat kata yang ada di situ. Ada kata point of view, dan silahkan lihat di masing-masing foto yang teman-teman pilih atau dapatkan di masing-masing yang aksesnya. Apa makna kata tersebut? Apa kaitannya foto dengan kata? Lalu kira-kira apa tantangan dalam menjalankan aktivitas Anda dari foto dan kata
apa pesan yang teman-teman dapatkan? Atau apa jawaban yang teman-teman bisa dapatkan? Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah Bu Yanti sudah menulis. Beruangnya lagi menghibur anak bertopi merah. Bagi teman-teman yang sudah, boleh share seperti tadi. Ibu. Nah ya, untuk siapa saja yang siap gitu ya, 1, 2 di antara Anda yang mau sharing nih dari kartu kedua yang mewakili tantangan Anda saat menjalankan aktivitasnya tadi ya, yang difokuskan. Iya. Dari aktivitas yang difokuskan, tantangannya apa ya? Oh, Ibu Yani, tadi beruangnya lebih topi, sekarang ada Ibu Yanti. Ibu Mar, bagaimana cara melafalkan Ibu Maroh? Anaknya penasaran sedang menyimak gambar dari dan cari pengalaman. Ini Ibu Olivia. Tantangan saya adalah memperluas cara pandang, terutama terkait dengan teknik menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena menarik untuk saya belum tentu menarik untuk orang lain. Nice. Mbak Ana Pak Ibu Ana. Kendala atau tantangan, saya kadang merasa kecil saat masalah datang. Kadang mempertanyakan ke diri sendiri, apa saya mampu? Challenge-nya belief banget ya. It's deep. Oke. Kita bisa melihat sesuatu dari Ibu Reni. Kita bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini insight dari kartu. Ini Mas Rafael mau open mic sepertinya. Silakan, Pak Rafael. Silakan. Oke, selamat malam. Mohon maaf kalau suaranya mungkin agak tidak terdengar jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Saya bingung karena yang saya ikuti di yang kita pilih tadi, yang di website, saya mendapatkan sukses. Sedangkan yang di Zoom ini kan beruang. Jadi saya harus komen yang mana ini? Saya masih agak kebingungan. Yang Bapak pilih ya, yang Bapak pilih yang mana? Mau yang layar sendiri atau layarnya share di tadi Zoom. Yang di share, yang di Zoom atau yang layar sendiri? Boleh kalau yang di Zoom. Kalau di Zoom saya tadi yang pertama saya melihat hanya begini, wow, saya sudah sebulan tidak melakukan hal itu buat saya ya, karena kebiasaan saya ketika capek, jenuh, saya akan berendam dengan penuh full di air dan berendam semacam itu. Jadi wah ya sudah lama ya. Jadi seperti diberi sesuatu ingatan atau misalnya pesan, sudah waktunya untuk berendam semacam itu lagi. Yang pertama. Yang kedua, ketika beruang, saya melihat ya betapa menyatu sesuatu yang berbeda, keadaan yang mungkin dianggap tidak mengenakan, tapi sebenarnya antara beruang dan anak ini bisa interaksinya sangat deep, saling memperhatikan, saling mungkin menyemangati, walaupun saya tidak mengerti apakah itu benar-benar beruang es yang ada di air atau itu hanya gambar. Saya tidak bisa melihatnya. Kalau misalnya beruang itu benar di akuarium air, wow, dia mau melakukan tantangan besar karena dia tidak mendapatkan ikan, tapi dia melihat anak kecil. Semacam itu, saya hanya membayangkan luar biasa itu. Beruang kutub yang berani untuk
melihat sesuatu yang baik, walaupun kalau misalnya dia di akuarium itu terkungkung, tapi dengan saling melihat point of view, saling melihat, saling menyatukan diri, keadaan yang istilah saya bilang gini, terkurung, terbebani, itu tidak bisa melihat ada sesuatu yang masih tetap indah. Anak itu bagi beruang itu bisa dilihat, anak kecil itu bisa melihat beruang. Batas itu tidak menjadi sesuatu yang membatasi, tapi bisa menyatukan. Insight buat saya semacam itu. Semoga suara saya terdengar dengan cukup baik. Maaf kalau terputus-putus. Yes, sangat baik. Sangat jelas. Terima kasih. Menarik ya. Iya. Sangat menarik Pak Rafael. Berendam dan melihat beruang, bagaimana beruang dan anak ini sangat menyatu itu. Anyway, iya, ada di kolom chat atau ada mau yang open mic lagi? Di kolom chat ada Bu Nurul, tantangannya adalah mengontrol cara saya bereaksi terhadap informasi, apapun itu, karena seringkali terbawa perasaan. Lalu kalau dari Pak Rahmat, tantangan terbesarnya adalah bagaimana tetap tenang dan percaya diri menghadapi sesuatu yang terlihat besar, menakutkan, namun kenyataannya belum tentu demikian. Itu sharing dari teman-teman di kolom chat. Ya, ini sharingnya sangat sangat dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi yang mau share dengan, boleh open kamera, boleh open mic. Kalau open kamera tapi malu karena sudah pakai baju tidur, nggak apa-apa loh. Karena memang sudah malam. Atau mungkin invite setelah kartu ketiga ya Bu Ami ya? Boleh. Silahkan di kartu ketiga kita lihat. Nah, di kartu ketiga ini kita akan eksplorasi mengenai apa yang membuat Anda sangat menikmati aktivitasnya. Ya, apa yang membuat Anda sangat menikmati aktivitasnya. Silahkan ambil satu dan kita sama-sama observasi apa yang dilihat di foto itu, apa yang menarik di foto itu. Oke. Apa detail yang paling penting di foto itu? Jika memungkinkan kita memperbesar fotonya, Anda memperbesar fotonya, apa yang ingin Anda tambahkan di foto tersebut? Apakah teman-teman suka dengan fotonya? Apakah Anda suka dengan fotonya? Kenapa suka fotonya? Lalu, emosi apa yang muncul saat melihat foto ini pertama kali? Ingatan apa yang terlintas di benak Anda saat melihat foto ini pertama kali? Oke. Lalu ada kata di situ, kalau di layar dapatnya persistence. Apa makna kata persistence bagi Anda? Lalu kalau kita menemukan jawaban, apa yang membuat saya sangat menikmati aktivitas saya? Jadi Ibu Susana, apa yang membuat Anda sangat menikmati aktivitas yang sekarang ini dijalankan? Dari foto, kata, kira-kira, apa jawabannya bagi Anda? Sudah ada Pak Rafael.
Jalani selangkah demi selangkah. Sukses itu dijalani bukan diangan-angankan. Wow. Wow. Berarti setiap stepnya ada kesuksesan dan itu dijalani, dinikmati. Oke. Any insight dari kartu-kartu pilihan Anda? Kalaupun juga dari kartu yang di screen sama, tapi ternyata punya sudut pandang berbeda juga boleh ya Bu Ami ya? Karena ini kan boleh banget. Sudut pandang Anda, points of view. Jadi kalau berbeda juga boleh. Wah, Bu Yani, kita akan meninggalkan jejak dari apa yang kita lakukan. Diberikan, mana dibilang? Berikan jejak terbaik untuk hasil terbaik. Kalau dari Bu Olivia, melihat hasil demi hasil dari apa yang sudah dilakukan, dan yakin kalau bisa memberikan hasil yang lebih besar. Dan Bu Maro, kerjakan apa yang kita sudah rencanakan. Rencanakan apa yang akan kita kerjakan. Oke. Jadi menjalani ya. Menjalaninya itu membuat enjoy. Betul. Begitu juga kata Bu Juliana, Bu Ami. Kesulitan apapun yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas, hadapi selangkah demi selangkah. Dan tetap fokus pada tujuan ke depan, kata Bu Lestari. Mbak Rasti, perjalanannya panjang dan tujuannya nggak kelihatan, hanya ada di kepercayaan kita saja. Yang dilihat di situ adanya tapak kaki, bukan naik mobil atau pesawat. Ini saya tangkap bahwa memang melakukannya harus setapak demi setapak, pelan-pelan, nggak usah langsung pengen sukses besar. Ini memang benar-benar menguji persistensi. Small steps-nya harus dinikmati ya. Betul. Itu kayaknya ya. Katanya Bu Reni juga ada lagi. Small step is better than nothing. Wah, setuju banget nih. Iya. Pak Rafael, kartu game saya tentang trust. Anak yang ditutup matanya dengan jemari orang dewasa. Yakin dan percaya bahwa perjalanan kita dalam kesuksesan itu akan baik-baik saja dan dapat diraih. Enjoy. Jadi put the belief. Put the belief and you will enjoy it. Gitu ya Pak Rafael ya. Mantap. Halo, ya. Silakan Bu Mariati. Silakan. Oh, Ibu Mariati. Hai Bu Mariati. Oke, ini menarik banget. Jadi kalau aku fokusnya itu memang lebih di family, keluarga muda gitu ya, dengan anak-anaknya. Dan apa yang membuat aku menikmati hal ini, aku pakai kartu refresh nih ya. Nah, aku di kartu yang ketiga ini aku dapat kartunya ini, gitu ya. Aku awalnya tuh sempat bingung ini apa gitu ya. Terus lihat tulisannya everything is okay. Ya memang aku oke banget gitu ya dengan hadapin keluarga muda, membantu mereka mempersiapkan untuk membangun keluarga mereka gitu. Lalu kemudian aku tertarik dengan apa yang digenggam gitu. Jadi apa yang membuat aku menikmati saat aku melihat akhirnya keluarga-keluarga yang mau dimulai ini, dan akhirnya kemudian mereka menikah, dan akhirnya mereka happy dengan itu, mereka betul-betul mempersiapkan, itu bikin aku happy, karena buat aku, keluarga itu kayak satu genggaman yang ada di tangan, dan ini tuh berharga banget. Ini kalau dilihat kan bling-bling banget gitu kan. Jadi aku lihatnya itu satu mutiara-mutiara, yang memang ini ada di dalam genggaman, kalau itu dalam family, yaitu di genggaman pasangan itu gitu. Termasuk nanti anak-anak yang mau dijadikan seperti apa, itu ada di genggaman mereka gitu. Jadi ini benar-benar aku happy di saat aku bisa melihat ternyata dari pasangan-pasangan itu yang menikah kemudian ketemu dengan aku dan mereka share gitu ya, bahwa aku happy banget loh dulu dapat materi seperti ini, dan kemudian mereka bisa nerapin itu. Which is dalam keluarga bukan kemudian tanpa ada masalah gitu ya, tapi mereka bagaimana juga bisa akhirnya solving the problem. Mereka belajar untuk bicarain itu dalam one page konsep
gitu, as a family, as a husband and wife. Nah, itu yang aku happy banget dan itu aku menikmati. Nah, kalau tadi sempat lihat di kartu yang pertama gitu ya, di kartu yang pertama itu aku sempat dapat kartu ini. Jadi kekuatanku ini apa namanya? Kalau lihat ini apa ya, bulu-bulu gitu ya, aku jadi terkonfirmasi, terafirmasi gitu ya, karena beberapa orang bilangnya ya itulah kekuatanku gitu. Jadi kekuatanku lebih pada lembut, lebih pada kalem gitu-gitu, dan ya mungkin itu yang membuat beberapa orang itu nyaman dengan style aku gitu. Itu sih. Itu. Wow. Jadi they are so lucky to have you, Bu Mariati. Thank you, Bu Ami. Oke, terima kasih Bu Mariati. Ada lagi? Ada di kolom komen. Silakan Bu Marisa. Yang komen udah. Ini Hai, Bu Marisa. Bu Ami. Sering ke Makassar juga ketemu Bu Isma dulu. Iya, ini dari Bandung ya? Iya, dari Bandung. Ketika ditanya pekerjaan apa, aktivitas, saya langsung yang cepet aja gitu ya. Saya mengajar juga sama. Apa kekuatan saya, apa yang menjadi kelebihan saya buka dapat kartu ini. Choice. Yang saya lihat, saya tertarik sama warnanya ya, dan banyak macamnya gitu. Ini mungkin jualan ya, tapi banyak betul macamnya gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kekuatan, barangkali saya bisa kasih banyak contoh ketika saya berhadapan dengan mahasiswa. Apa sih tujuannya? Saya ingin membuka wawasan mahasiswa tentang apa yang sekarang sedang mereka belajar, karena banyak mahasiswa yang masuk ke fakultas gitu, tapi sebetulnya nggak tahu nanti mau apa gitu. Jadi saya merasa saya bisa kasih banyak contoh bahwa misalnya ilmu yang sekarang dia belajar karena di psikologi, nggak harus jadi psikolog, bisa jadi peneliti kayak Bu Ami, bisa jadi apapun gitu ya, karena ini ilmu psikologi yang mereka lagi belajar. Terus tantangannya apa? Saya dapat kartu ini. Judulnya memang Clarity ya. Clarity. Ini teropong kelihatannya. Teropong itu tantangannya adalah memang mencari tahu lebih dekat apa sebetulnya yang jadi minat dan jadi kekuatan dari setiap mahasiswa. Karena banyak gitu, kadang-kadang jadi rasanya aduh kok nggak bisa semua gitu ya. Tapi di kartu ketiga saya dapat ini. Dan saya melihat pertama lihat kata ya, tapi terus saya balik saya nggak mau lihat kata, saya mau lihat gambarnya. Lalu buat saya, kenapa saya menikmati sekali? Karena ini umurnya 4 tahun lagi boleh pensiun, Bu. 4 tahun lagi boleh pensiun, berarti 86 sampai sekarang berapa tahun nih saya udah ngajar ya. Kenapa saya tetap suka? Karena ternyata saya lihat perubahan generasi dari ketika saya 86 masuk sebagai dosen sampai sekarang 2020. Perubahan generasi itu luar biasa, memperkaya saya sendiri, sehingga kemungkinan saya sangat menikmati itu. Kata orang kan kalau jadi dosen muda terus ya Bu, karena gaulnya sama yang muda lagi, padahal udah nenek-nenek gitu ya. Jadi buat saya kenapa saya menikmati, dan kadang-kadang ya tantangan itu aduh banyak banget gitu ya, tuh kok mereka buang uang, buang waktu sambil mereka nggak tahu apa setelah S1 loh baru gitu, seperti seolah-olah S1 harus gitu. Nah itu kadang-kadang suka menggelitik saya untuk ingin membuka mereka bahwa jangan terjebak hanya karena harus nyelesain sekolah, tapi apa yang bisa mereka lakukan setelah itu aja sih. Dan dari generasi ke generasi itu
saya belajar, saya dapat ilmu banyak gitu ya dari mereka sendiri karena beda zaman gitu. Itu sih sharingnya. Makasih. Terima kasih Bu Marisa, seru ya. Wow, saya jadi belajar. Saya jadi belajar lagi. Anyway. Oke, sekarang kita terima kasih teman-teman yang sudah share baik di kolom chat dan Bu Marisa yang sudah sharing barusan. Kita lanjut ke kartu selanjutnya, foto selanjutnya. Nah, sekarang kita akan eksplorasi apa yang bisa saya kendalikan saat saya larut dalam aktivitas. Ya, aktivitas yang tadi teman-teman pilih. Apa yang bisa dikendalikan? Silahkan kita pilih fotonya. Sekali lagi kita akan observasi apa yang Anda lihat di foto ini. Apa detail yang penting bagi Anda pada foto ini? Apa yang terjadi 1 menit sebelum foto ini diambil? Apa yang terjadi 1 menit setelahnya? Lalu, apakah Anda suka dengan fotonya? Di mana Anda menempatkan diri Anda jika memungkinkan pada foto ini? Jika memungkinkan, di mana Anda menempatkan diri Anda pada foto ini? Lalu, ingatan, perasaan, emosi apa yang muncul saat melihat foto ini pertama kali? Oke. Ada kata devotion atau berbakti ya? Oke. Apa makna kata tersebut bagi Anda? Lalu apa hubungan kata dengan fotonya? Apa yang dapat Anda kendalikan saat Anda menjalankan aktivitas Anda? Dari foto dan kata kira-kira jawabannya apa? Silahkan. Ibu Mariati dalam banget katanya. Oke. Oh, yang dalam banget ini Mbak Indah. Oh, kelewat. Mbak Indah. Mbak Indah kelewat soalnya. Anak panah itu anak almost. Oh, kayak tadi ya. Proses saya jalani tidak mudah, banyak tahap dan nggak sekali berhasil. Tapi setiap tahap demi tahap, ikhtiar ini ternyata menuju target. Sedang bisa membersamai proses menuju target setiap mata panah yang melesat maju sasaran itu. Oke. Itu yang menikmati ya. Membersamai. Itu yang membuat enjoy dan itu yang bisa dikendalikan. Layout, data-data, detak-detak kehidupan. Wah, ini para file yang bisa dikendalikan, detak-detak kehidupan. Puitis, tapi agak filosofis ya. Oke. Layout yang cantik. Apa ya layoutnya? Maksudnya? Layout chartnya Bu Ami maksudnya. Oh, layout. Oh, thank you. Thank you. Sesuai dengan namanya Bu Indah ya. Jadi Teh Indah ini regional leaders untuk area DKI Jakarta, Bu Ami. Oke. Bagi teman-teman di Jakarta, silahkan. Oke. Pak Hadi, Pak Rahmat Al-Hadi, Mas Hadi. Halo Bu Ami. Hai. Assalamualaikum. Selamat malam. Ini teman saya juga nih. Oh, ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Hai, selamat malam semua Bapak Ibu. Jadi ini makasih sebelumnya ya share. Jadi baru pertama kali ikut. Baru ngeh juga ya ternyata dalam juga ya bisa apa ya
nggali segitu dalam ya. Nah, kalau buat share yang tadi, gambar terakhir saya ngikut gambar yang di slide aja. Kalau bicara apa yang bisa saya kendalikan dari gambar itu jelas keluarga sih. Maksudnya gini, yang bisa saya kendalikan justru yang hal-hal yang bisa bikin saya menyerah gitu. Jadi kalau ngelihat foto itu, motivasi terbesar saya adalah justru keluarga. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya tujuan saya nanti ke depan ya justru keluarga gitu. Dari emosi yang saya tangkap ketika bagaimana perasaan saya pertama kali ada anak pertama gitu kan ya. Kemudian oh ya saya harus bisa lebih dan kayak gitu-gitu sih yang bikin akhirnya bisa mengendalikan rasa males, bisa mengendalikan rasa udah putus asa lah kayak gitu. Gitu aja Bu Ami, terima kasih. So the kontrolnya ada di family ya. Yeah. Seru nih. Yeah. It's a different version of you. Masa sih. Ini teman saya soalnya temannya udah lama banget, udah zaman remaja soalnya. Zaman masih remaja ya. Ya Bu Ami the most persistent people, the most persistent person yang pernah saya temuin lah. Sampai kayak sekarang Bu Ami ya. Luar biasa. Anyway, thank you for sharing. Thank you Bu Ami. Saya bisa sharing Mbak Ami. Monggo. Salam kenal ya Mbak Ami. Hai, tunggu dulu yang mana belum kelihatan kameranya. Iya. Karena Mbak Maria buka refresh, saya jadi pengen buka refresh. Oke. Benar-benar karena pengen refresh. Ya, buat yang pengen refresh masih ada stok ya. Ini Mbak, saya dapat kartu yang saya pilih facing down ya, luck ya. Terus terang ini kartu yang saya belum pernah explore gitu. Dan ketika bicara area apa yang dalam kendali, saya lihat ini patung kucing yang melambai satu tangan. Saya sering lihat ini di banyak toko ataupun restoran begitu ya. Setahu saya ini pertanda atau sebuah bahasanya itu sesuatu pengharapan untuk keberuntungan, betul nggak ya? Nah, kucingnya tuh bukan yang bagus, bukan kucing yang maksudnya baru gitu ya. Ada kelupas-kelupasannya gitu ya. Kayaknya tuh lama gitu. Udah lama, udah jelek gitu ya. Tapi tulisan di bawahnya itu lucky gitu ya, beruntung gitu. Jadi saya memaknai dia mungkin udah nggak bagus, tapi dia happy. Namanya beruntung itu kan rasanya nggak rugi, senang, bahagia, untung, ya sesuatu hal yang pasti menyenangkan gitu. Jadi kalau insight ke saya adalah fokus yang jadi kendali saya adalah pada perasaan gitu. Dan perasaan itu kan muncul karena bagaimana kita berpikir gitu. Jadi apapun itu situasi mah bisa netral, apa aja bisa terjadi. Tapi bagaimana kita memikirkan itu lalu merasai itu, itulah area kendali saya. Jadi saya memilih untuk berpikir yang positif agar rasanya tetap happy dan merasa selalu beruntung gitu. Yang karena kalau sudah berpikir yang baik, rasanya akan positif, kemana-mana perilaku, hasil juga insya Allah akan mengikuti gitu. Jadi ini yang area kendali saya. Situasi di luar bisa saja beragam ya, bergulirnya nggak ngerti kita mau ke arah mana, mau macam-macam. Tapi bagaimana tetap membangun pikiran yang positif dan mengatur perasaan agar mungkin susah, mungkin nggak ada apa-apa atau kondisi apapun ya, mungkin sulit gitu ya. Tapi mikirnya tetap bisa positif gitu. Jadi selalu mencari sisi yang positif di balik setiap situasi. Itu area kendali saya, Mbak. Thank you. Sudah membawa saya membuka kartu refresh. Terima kasih Mbak Indah. Ya Mbak Ami, terima kasih. Itu sangat mindfulness namanya. Feeling yang dikendalikan itu mindfulness banget. Oke, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, teman-teman yang punya punktum silahkan pakai punktum. Bisa
facing up ya. Jadi apa ya, Bu Ami, betul ya. Word-nya, iya, words-nya. Bagi teman-teman yang tidak punya punktum, teman-teman bisa pilih satu kata yang mewakili apa hal yang paling memotivasi saya. Oke. Tanpa adanya keterlibatan pihak dari luar diri saya. Jadi apa yang benar-benar memotivasi yang itu dari dalam, it's your energy, it's your ya, ada beberapa kata yang bisa di share di sini. Ada just be, ada cinta, just be itu jadilah, ada kebersamaan, trust, kepercayaan, sukses, atau hasil, atau ya, facing up. Jadi silahkan observe, amati kira-kira satu kata yang bisa mewakili, yang memotivasi, yang this is my anchor. This is ya, kalau yang kuliahnya di UGM psikologi, Pak Bagus Riono itu disertasinya endingnya anchor. Ya, ini maksudnya. Apa yang benar-benar yang timbul dari dalam diri saya, yang menggerakkan saya, yang penuh dengan energi saya, atau mungkin tujuannya itu sendiri. Banyak pilihan kata, tidak terbatas. Teman-teman yang pakai punktum juga feel free kalau misalnya di punktumnya tidak ada seperti biasa ya. Kalau memang tidak sesuai, tidak ada, bisa di shuffle, bisa diacak hurufnya, katanya menjadi kata yang baru. Oke, sudah banyak ini yang muncul. Kindness, love, together, love, cinta. Percaya, just be, thank God I'm free. Enak banget ini, free. Itu di English version-nya, kalau percaya itu dia apa katanya? Believe, trust, or apa? Trust. Trust ya? Trust tidak, kayaknya percaya ke belief ya. Belief ya. Di sini trust. Tapi belief itu deeper than trust. Kalau menurut teori ya, sorry saya kaitin dengan teori. Mungkin juga sih jatuhnya ini belief tadi. Makanya saya tanya ini sebenarnya kalau di kartu dia apa ya? Trust. But I think it's I believe I can do this. Iya. Ya, belief itu kalau si pembuat teori flow itu sendiri memang put belief itu sebagai salah satu energi gitu. Karena ini nggak apa-apa saya share sedikit theoretically background-nya, maaf, maklum jiwa dosennya sangat menggebu-gebu. Dari dasar teorinya sendiri dari flow ini memang prosesnya di mana kita ini sangat full of pilihan step yang kita pilih itu full of energy, full of passion. Itu di atasnya ada lagi yang namanya energize. Jadi keterlibatan kita dengan aktivitas kita itu yang berenergi gitu. Baik itu energi fisik, energi spiritual, energi mental ya, emotion. Karena somehow juga emosi itu sangat dikuras ya dalam proses kita menjalankan activity dan segala macam itu. Tapi emotion yang enjoyable gitu, yang kita bisa nikmati gitu. Jadi I think belief itu justru salah satu hal yang ditekankan juga oleh si pembuat teorinya gitu.
Ya. Seperti Ya, itu. terima kasih Mbak Mel. Because ini benar-benar kalau belief itu anchor banget instead of trust dalam konteks ini. Thank you. Iya, iya, you're welcome. Iya, jadi saya juga bisa melihat flow ini karena satu mahasiswa sudah menyelesaikan proses penelitiannya dan ada 4 lagi ongoing tentang topik yang sama. Saya bisa melihat dari sharingnya teman-teman juga melihat the energy of this theory ternyata juga keren juga ya. Gitu. It's interesting. Semuanya kebanyakan sharing. trust ya Bu Ami ya, sama teman-teman di Banyak ke trust, keyakinan, love, bersyukur. Boleh juga kok pakai kata-kata sendiri ya Bu Ami, pokoknya yang ngena aja. Iya. Paling ngena gitu ya. Percaya kalau kata Bu Tanti. Percaya. Bisa hanya banget gitu tuh, hanya banyak gitu. Keren banget nih, saya bisa membayangkan kalau live offline kelas ini seru nih. Bisa. Ya. Nah, kalau sudah menemukan motivasinya, jadi bagaimana teman-teman, Bapak Ibu mendefinisikan flow-nya? My flow saya adalah silahkan disusun 1 atau 2 kalimat. Flow saya adalah wah, ini pakarnya akronim muncul, Pak Agung Halim, flow. Okay. Really love, overcome worry. Flow versi Pak Agung Halim. Keren. Tapi kok saya merasa ini teman-teman although saya dosen, tapi saya merasa teman-teman jauh menguasai teorinya ya daripada saya ya. Dari respon-responnya itu loh. Saya ngerasa kok pada lebih jago ya. Ya gini deh kalau para pelaku kehidupan ya. That's real. Itu lebih real. Dan jadi dosennya yang belajar ya. Karena teman-teman cerita dari real experience juga gitu ya, yang sudut pandang yang ditemukan juga saya. Universitas Alam Semesta itu memang luas gitu ya singkatannya. Iya, Marek itu Marek is interesting. Jadi teman-teman monggo kita bertemu di kelasnya Marek ya. Iya, kita nanti reuni tanggal 22. Reuni di kelasnya Marek. Oke. Bersyukur. Percaya tadi ya, ini banyak ininya. Ya, ini karena mencari definisi jadi perlu elaborasi yang cukup detail sepertinya ya. Oke, sepertinya seperti yang tadi saya bilang, teman-teman di sini you don't have to meneliti dan semuanya itu, Bapak Ibu, tapi teman-teman benar-benar sudah mendapatkan apa ya? Aku mau bilang ruhnya teorinya. Jadi ide dari sang pembuat teori ini, teman-teman sangat-sangat memberikan saya ini loh kenyataannya gitu. Ini loh kenyataan dari flow.
Nah, di background-nya Bu Margaret itu tools-nya Points of View yang terbaru, Flow, dan amazingly ternyata waktu kita diskusi sebelum acara ini, itu sangat-sangat terkoneksi dengan, saya jadi kok bisa ya teori yang sedang saya lakukan dengan mahasiswa dan tools yang baru ini kok bisa sama ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak teman-teman atas prosesnya, atas waktunya, sudah dari hati ya, sudah dengan energi maksimal mengikuti proses ini dan memberikan saya banyak pelajaran especially ya. Terima kasih juga buat Ibu Margaret tentunya. Yang paling energized di Points of View. Terima kasih teman-teman sharingnya, waktunya, and thank you very much for having me. Kita mungkin bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you Bu Ami sudah memfasilitasi proses kita malam hari ini. Jadi kita malam hari ini nemuin ya flow-nya kita apa nih. Jadi bekal supaya nanti kita semakin enjoy gitu ya menjalani hal-hal yang menjadi fokus kita. Nah kalau ternyata permainan ini ternyata membawa banyak insight dan Anda mau iseng-iseng nih besok gitu ya mencoba mencari flow di area kehidupan Anda yang lain juga bisa kan ya Bu Ami ya. Nah nanti tinggal ikuti aja proses yang sama, Anda bisa ngikutinnya dari YouTube channel, Anda bisa lakuin hal yang sama, proses yang sama, tapi untuk area kehidupan Anda yang lain, fokus Anda yang lain, supaya ketemu semua flow-nya ya, supaya hidup ini enjoy aja bawaannya, gitu kan kata Bu Ami. Dan yes, Bapak Ibu, kalau misal Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut gitu ya, baik itu tentang flow atau mungkin terkait dengan tools-toolsnya Points of View, Anda bisa nanti langsung belajar juga dengan Bu Ami. Nah, ini untuk teman-teman yang ada di Makassar. Mumpung nih, ini kesempatan yang langka gitu ya, karena nggak semua teman-teman juga fasilitator udah berani bikin face-to-face workshop. Jadi nanti Bu Ami di tanggal 31 Oktober akan punya workshop face-to-face-nya, jadi Anda bisa hadir di kelasnya gitu ya, menyentuh tools-nya gitu ya, pilih sendiri kartunya, Anda pilih sendiri gitu ya. Jadi silahkan, nanti informasinya Anda bisa dapetin dari customer service-nya Points of View Indonesia, atau mau langsung kontak dengan Bu Ami juga boleh ya. Dan kalau ternyata Anda males gitu ya, mau doing research kayak Bu Ami karena background-nya scientific banget gitu ya. Kalau Anda males melakukan riset terkait dengan flow, maunya terima jadi, tinggal mainin aja gitu ya, dapat insight-nya, silahkan gitu ya. Karena nanti di bulan Januari, kita juga ada sesinya langsung bersama dengan Efrat Syani. Jadi Efrat Syani ini adalah creator dari tools flow ini sendiri, sekaligus founder dari Points of View pusat gitu ya, headquarter. Jadi silakan, itu para researcher semua di situ yang mendesain workshopnya buat kita, dan kita tinggal memainkan, tinggal let it flow dalam prosesnya dan menemukan flow kita lebih dalam lagi. Jadi silahkan, ruang pembelajaran Anda, ruang opportunity pembelajaran Anda sangat luas banget, jadi Anda bisa pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda ya, mana yang paling mengakomodir kebutuhan Anda. So, Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi di Local Uplifting. Di pertemuan selanjutnya, Local Uplifting akan hadir di tanggal 28, jadi hati-hati, jangan kecele ya. Tanggal 21 kita istirahat dulu karena teman-teman lagi nyiapin untuk preparation level 3 ini gitu ya. Jadi ada sesi juga bersama Efrat di tanggal 21, persiapan ke level 3. Jadi untuk tanggal 21, Local Uplifting-nya sementara off. Jadi akan ada lagi tanggal 28. Nah, karena 28 Oktober itu dekat dengan Halloween, kita udah nyiapin sesuatu yang surprising. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu mau hadir dengan kostum Halloween juga boleh ya, karena kita nanti akan main dengan tema Halloween. Nah, mainnya kayak gimana ya? Bisa nggak ya Points of View digabungin dengan tema Halloween? Kita lihat, kita nanti tungguin aja tanggal 28 Oktober ya, tunggu tanggal mainnya. Informasi selengkapnya nanti Anda bisa ikutin di email atau di media sosial Points of View Indonesia, di Facebook atau Instagram ya. Jadi silahkan langsung catat waktunya tanggal 28 Oktober.
Kalau mau ikut belajar sama Bu Ami, 31 Oktober ya. Boleh langsung save the date. So, sekali lagi thank you Bapak Ibu, teman-teman semua yang udah sharing dari hati, dari, baik itu di kolom chat maupun yang sharing langsung. Dan semoga dapat banyak insight malam hari ini, semakin nge-flow dalam kehidupannya, dan enjoy the process. Kita akan ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Thank you, Mbak Ami. Thank you, Teh Indra. Thank you, Bu Ami. Sama-sama. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman, Bapak Ibu. Ini di sana udah jam 10:30 loh. Thank you Bu Indi, selamat malam Bu Sari, Bu Fatma. Ini bisa juga. Thank you Bu Joyce, thank you Bu Lestari, thank you Bu Nurul, thank you Bu Ana. Sampai jumpa di tanggal 28 ya di lokal aku selanjutnya. Bu Juliana, thank you Bu Maro, Bu Happy atau Bapak Happy nih ya. Thank you Bu Novia. Thank you Bu Mei. Thank you Bu Novia. Baik. Kita sampai ketemu lagi ya di local application selanjutnya tanggal 28. Sampai jumpa semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhirin ya.